Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih akan melanjutkan hidangan dari Syekh Izzuddin Abdussalam, ini sultan para ulama, di dalam kitab Maqasidus Shaum, Al-Faslus Sadis, di pasal yang ke-6. Fil i'tikafi wal judi wa qiraatil Qur'ani fi Ramadan. Apa yang kita lakukan di Ramadan? Beliau menganjurkan i'tikaf dan memperbanyak dermawan, jadi menderma lagi dan baca Quran di Ramadan. Inilah amalan yang khususnya harus diperbanyak di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersihkanlah rumahku, Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya masjid, untuk orang yang tawaf, yang beriktikaf dan ruku' sujud. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid wallahu taala alam bisawab. Janganlah pergauli mereka, yaitu wanita-wanita kalian, dan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Wal i'tikaf, apa itu i'tikaf? Wal i'tikaf ziyaratullahi fi baitin min buyutihi. I'tikaf itu adalah mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, artinya di masjid. Wal inqita' ilaihi fihi, dan berputus dari yang lain kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hubungannya diputuskan, yang lain hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa haqqul mazur, dan haknya yang dikunjungi, an yukrima zairahu, untuk memuliakan pengunjungnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengunjungi di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dari hubungan-hubungan yang lain, maka Allah pun akan menyiapkan kemuliaan-kemuliaannya, hidangan-hidangannya untuk kita. Kadzalika jaa fi hadits sahih, demikianlah datang dari hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid, aw raha, ini goda ini sama-sama pergi, dan roha bedanya, goda itu di pagi hari, atau roha itu di sore hari. A'addallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hidangan di surga. Di sini kalimatnya dengan a'adda, ini telah menyiapkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga belum ke surganya. Tapi ini telah, ini maksudnya dengan yakin, karena Allah Subhanahu wa taala yakin akan menyiapkan surga bagi orang yang i'tikaf, mengunjungi masjid. Kullama ghada aw raha, setiap pergi atau di pagi hari maupun sore hari. Wan nuzul, dan arti nuzul adalah ad-dhiyafah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Allahumma akrimna jannah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan surga, dan kita bisa mencicipi hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahabbu an ya'taqifal ashra al-awakhir min Ramadan, dan yang lebih dianjurkan lagi untuk beriktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi kalau guru kami bilang, di 10 akhir bulan Ramadan, di setiap pagi harinya, walaupun dunia kiamat atau keadaan seperti apapun, jangan sampai keluar masjid dari subuh sampai terbit matahari. Jadi ada i'tikafnya, ada waktu i'tikaf sedikit saja, khususnya di 10 akhir dari Ramadan. Kenapa? Li talabi lailatul qadri, untuk mencari Lailatul Qadar. Juga malamnya, malam Lailatul Qadar, kita malamnya kita i'tikaf di masjid, kita tarawih, benar-benar hatamkan. Li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga akhir yang telah tetap, yang Allah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan."
Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahullahu, sampai meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian dilanjutkan i'tikaf oleh istri-istrinya dan yang lain para sahabat juga tentunya melanjutkan setelah Rasulullah SAW. Jadi i'tikaf di 10 akhir Ramadan ini terus dilestarikan oleh para ulama sampai sekarang. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shaddal mizar. Rasulullah SAW kalau sudah masuk ke 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Tentunya di bulan Ramadan, dan setiap malam sebetulnya bukan di bulan Ramadan, beliau selalu menghidupkan malam. Qiyamul lail, qumil laila illa qalila, nisfahu wa unqus minhu qalila. Apalagi di bulan Ramadan, tentu beliau menghidupkan malam. Nah, ini diyakinkan lagi, ditekankan lagi ahyal laila di asyral awakhir. Bagaimana ini ihyaul lailnya, Masya Allah. Hidupkan malam, wa aiqadha ahla, bahkan membangunkan keluarganya, istri-istrinya, wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasyaddal mizar, dan mengencangkan ikatan sarungnya. Apa yang dimaksud dengan ikatan sarung, mengencangkannya, nanti kita akan bahas. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah SAW berusaha bersungguh-sungguh di 10 akhir dari bulan Ramadan yang tidak beliau usahakan di malam-malam yang lain. Artinya sungguh sangat luar biasa usaha beliau SAW dalam menghidupkan 10 akhir dari Ramadan ini. Wa qawluha, dan perkataan Sayyidah Aisyah syaddal mizar, maksudnya apa? Mengencangkan sarungnya itu. Kinayatun, ini satu kinayah antarkil istimta' bin nisa, untuk meninggalkan bernikmat-nikmat dengan istri-istri beliau. Wa qila ibaratun anil jiddi fil ibadati wat tashmir fiha, dan dikatakan ini juga satu ibarat dari kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ibadah dan tashmir, menyingsikan lengan baju, artinya benar-benar sungguh-sungguh untuk menghadapi 10 akhir di bulan Ramadan ini. Apa yang dilakukan? Wa yustahabbul iktsar min tilawatil Quran. Dianjurkan untuk memperbanyak dari membaca Al-Quran. Jadi kalau di pembahasan yang lalu untuk i'tikaf ini menghidupkan malam Lailatul Qadar, khususnya di malam hari menghidupkan malamnya. Kemudian i'tikafnya juga jangan dilupakan untuk tilawatul Quran. Wa minal jud, dan dari derma, wal ifdal, dan mengutamakan fi hadza syahr lil mu'takif wa ghairihi, dan khususnya di malam 10 akhir ini memberikan sedekah untuk orang-orang yang sedang i'tikaf atau yang lainnya. Ini keutamaannya. Ada yang i'tikaf, kita juga ngasih untuk yang i'tikaf. Kenapa? Li'annal faqir yu'jizu bisababi shaumihi 'ani syahwat wa tawaf su'al. Kalaupun ada orang fakir, orang fakir ini dia lemah karena puasanya, mereka lemah dari syahwatnya, dari keinginan juga lemah, kemudian tawaf juga tidak bisa, wasu'al, dan dia tidak juga bisa untuk meminta-minta. Untuk meminta-minta saja orang fakir, untuk meminta saja lemah, dia kekuatannya tidak bisa keliling misalkan untuk meminta-minta. Itu orang fakir, ini gambaran saja. Bagaimana kalau yang untuk ibadah? Mereka kan sedang beribadah, pengennya fokus kepada ibadahnya. Masya Allah, kalau misalkan ada yang bersedekah kepada orang-orang yang sedang khusus beribadah, luar biasa. Hafiz sahihain, di dalam Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu beliau katakan adalah orang yang paling dermawan
Tapi beliau menjadi orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi, paling dermawan lagi itu di waktu Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu Jibril, wa kana Jibril yalqahu alaihi salam, dan Jibril menyampaikan salam kulla lailatin fi Ramadan, setiap malam di Ramadan, hatta yansalikha thumma yu'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Jadi talaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, fa idza laqiyahu Jibril, dan ketika bertemu malaikat Jibril, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih derma lagi, lebih baik lagi daripada angin yang berhembus. Kenapa? Apa maksudnya angin yang sedang berhembus? Wa ma'na qouli minar rihil mursalah, dan perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas dari perbandingannya, karena dapat dibandingkan dengan angin yang sedang berhembus, ai fi umumiha wa isra'iha, dari umumnya dan kecepatannya. Artinya angin semuanya kena. Itu juga kebaikan Rasulullah SAW, dermawannya Rasulullah SAW terkena kepada semuanya dan lebih cepat daripada angin. Masya Allah. Jadi dermawan disegerakan, sangat dermawan. Jadi benar-benar ngalir itu dermawannya Rasulullah SAW. Ya Allah, khususnya di Ramadan. Wa sahha anna Jibril alaihissalam kana yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan marratan wahidah. Dan telah benar, dan memang banyak di dalam hadis-hadis sahih bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam beliau menunjukkan atau mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an di setiap Ramadan satu kali. Jadi satu kali khataman di bulan Ramadan. Setiap Ramadan satu kali khataman. Ini bukan bacaannya Rasulullah, ini talakinya Rasulullah SAW di setiap Ramadan satu kali. Beda dengan bacaannya lagi, itu lebih banyak tentunya. Falamma kana al-'am alladhi tuwfiya fihi aqibihi a'radahu marratain. Dan ketika di tahun meninggalnya sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di tahun terakhirnya beliau membacakan talaqi Al-Quran 2 kali. Jadi Rasulullah SAW talaqi kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan terakhir itu 2 kali. Itulah Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Khususnya ketika Ramadan seperti ini, kita patut untuk banyak tilawatul Quran seperti Rasulullah SAW. Kita tidak usah jauh-jauh juga. Lihat para ulama, lihat para sahabat yang mereka menghatamkan Quran banyak-banyak. Bahkan para ulama mengkhususkan untuk di bulan Ramadan ini tidak ada pengajian-pengajian khusus untuk i'tikaf, khusus untuk baca Al-Quran. Setelah mendengarkan ini, mari kita perbanyak lagi bacaan Al-Quran. Mari kita perbanyak lagi derma kita dan sedekah kita, menyongsong untuk bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Kita naikkan lagi, bukannya menurun, justru kita naikkan tingkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar di tahun ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesuai goal di Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.